Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Sheila Lestari Giza Putri Anissa, salah satu dosen di program studi ilmu komunikasi Universitas Amikom Yogyakarta. Saya mengampu mata kuliah di bidang komunikasi pemasaran yang tentunya sesuai dengan minat kajian saya, yaitu komunikasi strategis. Sebelumnya, saya akan menyampaikan dan mendeskripsikan mata kuliah pengantar komunikasi pemasaran, di mana mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib bagi program studi ilmu komunikasi ya, di semester 1 dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah pada rumpun komunikasi pemasaran dan nantinya berkaitan dengan mata kuliah di semester-semester selanjutnya, seperti mata kuliah wajib prodi yaitu periklanan, dan juga mata kuliah pilihan yaitu sosial media marketing khususnya dalam produksi konten. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa dilatih untuk mampu mengartikan, menerangkan, mengidentifikasi, menganalisa, maupun mendiskusikan pada lingkup komunikasi pemasaran, sehingga salah satu materi yang nanti akan saya sampaikan pada di pertemuan 6 akan menjadi dasar pemahaman khususnya yang berkaitan dengan sosial media marketing. Materi ajar yang saya sampaikan dalam mata kuliah ini meliputi definisi dan konsep dari sosial media marketing itu sendiri, lalu motif dalam penggunaan sosial media marketing, dan strategi pemasaran melalui sosial media marketing beserta contoh-contoh nyata ya, yang diterapkan di dalam kehidupan masyarakat. Indikator penilaian pada mata kuliah ini ya di pertemuan 6 meliputi kemampuan mahasiswa dalam mendiskusikan terkait definisi sosial media marketing, kemampuan mahasiswa dalam mendiskusikan motif penggunaan sosial media marketing, serta kemampuan mahasiswa dalam mendiskusikan strategi komunikasi pemasaran melalui sosial media marketing. Capaian pembelajaran dalam mata kuliah ini meliputi mahasiswa mampu mengimplementasikan nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Selanjutnya, mahasiswa mampu mendiskusikan isu-isu sosial dalam konteks komunikasi, dan yang terakhir, mahasiswa mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dalam lingkup ilmu komunikasi pemasaran. Pendekatan pembelajaran yang saya lakukan menggunakan student center learning, di mana dilakukan dengan ceramah, lalu diskusi, studi kasus, beserta contoh-contoh nyata agar mahasiswa mampu belajar dan menjadi lebih kreatif serta inovatif. Model pembelajaran juga dilakukan dengan collaborative learning, yaitu mahasiswa nantinya secara berkelompok akan menganalisa ataupun mendeskripsikan permasalahan pada lingkup komunikasi pemasaran. Mata kuliah ini juga akan dilakukan secara luring maupun daring, ya, sehingga tidak hanya dapat dilakukan saat pembelajaran tatap muka, tetapi juga melalui online, salah satunya melalui grup WhatsApp, ya, agar komunikasi dapat berjalan lebih luas dengan mahasiswa. Saya juga menggunakan salah satu pembelajaran berupa game online berupa Kahoot agar suasana belajar menjadi lebih nyaman dan juga tidak monoton. Dan tidak lupa, asesmen dalam perkuliahan ini meliputi tanya jawab antara dosen dengan mahasiswa sehingga nantinya dapat diketahui adanya ketepatan dalam menjawab pertanyaan dan materi dari keilmuan bidang pemasaran yang disampaikan dapat ditransfer dengan jelas. Beberapa referensi yang saya gunakan seperti buku dari Philip Kotler dan Armstrong terkait dengan dasar-dasar pemasaran, lalu dari SIM Trends ya, yaitu periklanan promosi, aspek tambahan komunikasi pemasaran terpadu di jilid 1 edisi kelima. Lalu ada SIM dan Trends juga ya, kalau tadi jilid 1 sekarang ada jilid 2 ya. Lalu ada Morrison ya tentang buku periklanan, Philip Kotler ya dan Iwan Setiawan ya pada judul Marketing 4.0, Moving from Traditional to Digital. Lalu ada Ed Sawara, yaitu dengan judul Think IMC, Efektivitas Komunikasi untuk Menciptakan Loyalitas Merek. Lalu Haryanto, Johnny Octavian, ya, Beyond Marketing, Growth and Sustainability. Dan yang terakhir berbagai jurnal komunikasi khususnya di bidang komunikasi pemasaran untuk mendukung perkuliahan secara efektif. Oke. Dalam pertemuan di mata kuliah kita
akan terjadi sebanyak 14 kali ya, sehingga mahasiswa akan mempelajari berbagai pokok bahasan terkait dengan pengantar komunikasi pemasaran. Di antaranya pertemuan pertama terkait dengan penjelasan mata kuliah ya, silabus mata kuliah dan kontrak kuliah. Lalu pertemuan kedua memahami dasar komunikasi pemasaran. Lalu pertemuan ketiga identifikasi dari marketing mix ya. Lalu pertemuan keempat komunikasi pemasaran terpadu atau IMC. Pertemuan kelima marketing public relation atau MPR. Pertemuan keenam social media marketing. Pertemuan ketujuh adalah review dari pertemuan kedua hingga keenam. Lalu pertemuan ke-8 adalah UTS ya. Dan setelah UTS akan dilanjutkan ke pertemuan 9 yaitu analisa dulu terkait dengan media communication mix-nya atau marketing communication mix-nya, di mana di situ nanti saya akan membagi menjadi beberapa kelompok yang tentunya nanti setelah mahasiswa mendapatkan kelompok akan terjun ke UMKM yang ada di Yogyakarta untuk menganalisa marketing communication mix dari produk tersebut. Sehingga di pertemuan 10, 11, 12, 13, 14, 15 mereka akan melakukan presentasi dari hasil analisa marketing communication mix pada produk UMKM tersebut dan ditutup dengan pertemuan ke-16 yaitu adalah UAS. Dan berikut akan saya tampilkan proses belajar mengajar pada mata kuliah pengantar komunikasi pemasaran dengan bahasan terkait sosial media marketing di pertemuan ke-6. Selamat menyaksikan. Oke, selamat siang teman-teman semuanya. Siang. Luar biasa ya, kita ketemu lagi ya. Kali ini di pertemuan ke-6 ya di mata kuliah pengantar komunikasi pemasaran pada fokus adalah sosial media marketing. Tapi sebelum kita mulai ya, alangkah lebih baik kita buka dulu dengan doa supaya apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Amin. Gimana kabar teman-teman hari ini? Baik. Senang? Senang. Bahagia? Bahagia. Jomblo? Iya. Kelihatan ya, oh enggak? Oke. Nah, di pertemuan ke-6 ini kita akan belajar tentang tadi sosial media marketing. Di mana di sebelumnya kita sudah belajar tentang apa di materi minggu lalu? MPR atau marketing public relation. Masih ingat nggak? Fokus dari MPR atau konsep dan definisi dari MPR. Kira-kira siapa? Ayo. Oke, gimana Kak? Konsepnya itu organisasi penyambung lidah perusahaan. Organisasi penyambung lidah perusahaan, artinya orang yang memang menjadi penyambung antara organisasi ke masyarakat atau konsumen. Kalau misalnya ketika dia menjadi orang di organisasi tersebut sebagai penyambung lidahnya, maka pasti punya tugas. Kira-kira masih ingat nggak apa tugasnya? Promosi dan branding. Oke, sebagai bentuk promosi dan juga branding. Selain itu, apa kira-kira? Kakak? Publikasi berita atau publisitas. Nah, tadi tugasnya adalah promosi, branding, dan publisitas. Salah satunya gitu kan ya, itu yang akan dilakukan mereka. Nah, nantinya mereka akan menggunakan salah satu tools, yaitu yang disebut dengan sosial media marketing. Ya enggak? Nah, sebetulnya saya yakin teman-teman di sini tuh sudah tahu dan pasti familiar karena Gen Z itu bisa pakai. Tapi ternyata secara karakteristik itu punya perbedaan. Secara jenis, secara target market itu pasti punya perbedaan. Nah, hari ini kita akan belajar itu ya, beserta dengan motif-motif dan strategi yang akan dilakukan untuk ya melakukan promosi gitu ya melalui sosial media. Kita mulai dari sosial media marketing. Itu kan ada 3 kata ya, sosial, media, dan marketing. Sosial ya, dari bahasa Latin ya, itu artinya apa? Masyarakat, teman. Terus ada apa lagi tadi? Media atau medium, masih dari bahasa Latin. Yang artinya adalah apa? Medium berarti wadah atau tempat ya. Sehingga kemudian ketika sosial media digabung, berarti adalah apa? Wadah atau tempat untuk apa? Untuk masyarakat berkomunikasi, berhubungan. Tapi karena ternyata efektif dalam kehidupan kita, ketika teknologi itu masuk, maka bergabunglah menjadi sosial media marketing. Nah, marketing itu sendiri itu dari kata market, dari bahasa Inggris yang artinya adalah pasar, dan tambahan ing yang berarti adalah proses atau kegiatan. Good, pintar.
Berarti sosial media marketing berarti apa? Sebuah wadah atau tempat untuk apa? Promosikan bisa, terus apa lagi? Memasarkan juga bisa, menjangkau audiens. Artinya apa? Tidak terbatas, semua orang bisa melihat. Artinya lebih luas tadi segmen pasarnya, mendorong interaksi karena tadi hubungan. Sosial kan tadi menggunakan media kan ada hubungannya. Dengan apa? Platform dari media sosial itu sendiri. Dengan basisnya adalah apa? Internet. Sehingga kemudian ketika kita ngomongin sosial media sebagai alat marketing berarti harus menggunakan apa? Internet. Kalau tanpa internet bisa dipakai nggak? Nggak bisa. Itu nanti menjadi salah satu kelemahan. Tapi kelebihannya apakah banyak? Banyak kan begitu ya. Nanti kita pelajari dalam motif-motif. Oke, sampai di sini konsep dari sosial media marketing itu sendiri. Masih ada yang bingung nggak? Clear? Oke, kita lanjut ya. Nah, kenapa sih yang awalnya tuh sosial media itu sebetulnya adalah wadah untuk masyarakat berhubungan gitu ya, berjejaring gitu ya. Tapi pada akhirnya ketika teknologi itu masuk dan semakin canggih, akhirnya digunakan tidak hanya berjejaring saja tapi untuk alat promosi, alat pemasaran gitu ya. Karena dari data yang saya dapatkan dari asosiasi penyelenggara gitu, ternyata ketika dianalisa lagi, salah satu alasan paling tinggi orang menggunakan sosial media itu tidak hanya berjejaring, tapi tadi promosi. Maka di sini ya alasan orang ya menggunakan internet, masang wifi misalnya, beli kuota beratus-ratus ribu itu salah satunya buat apa? Main medsos ternyata. Bener nggak teman-teman? Teman-teman main medsos nggak? Nah, berarti salah satunya adalah teman-teman yang menyumbangnya kan gitu ya. Nah, dari situ kelihatan ternyata ketika pengguna internet tinggi ya, lalu salah satunya karena menggunakan medsos gitu kan ya, ternyata gitu kan media sosial pun akhirnya banyak bermunculan nih. Kalau awalnya tuh adanya cuma Facebook, sekarang ada apa lagi? Instagram, TikTok, YouTube dan lain sebagainya. Dan mereka berlomba-lomba nih fitur-fiturnya, benar nggak? Kenapa? Karena dirasa efektif tuh alat tersebut. Sehingga kemudian, menurut Anda, sosial media apa yang bisa dipakai untuk alat marketing? Instagram. Apakah hanya Instagram? TikTok bisa. Apalagi? Facebook bisa. Apalagi? X dan lain sebagainya. Artinya, sekarang sosial media itu nggak cuma buat berhubungan saja, tapi tadi efektif banget loh buat promosi. Contoh ketika kita ngomongin Instagram, dulu gitu kan ya, cuman ada fitur like dan komen. TikTok muncul menyanyi karena efektif ada fitur apa? Video pendek, bener nggak? Instagram ikut nggak? Ikut. Facebook mulai ikut juga nggak? Ikut. Bahkan YouTube yang awalnya itu cuman digunakan buat nonton video gitu kan yang durasinya panjang, sekarang ada YouTube Short. Karena dirasa efektif kan. Gitu kan ya? Nah, ketika kita ngomongin gitu ya media sosial yang semakin banyak itu ternyata pertumbuhannya itu berdasarkan karakteristik. Jadi ada karakteristik. Ya. Karena pada akhirnya misalnya kita ngomongin Facebook ya, dia kekuatannya ada pada like, jadi jempol gitu ya. Tapi sekarang berubah nih, gitu kan ya, menjadi ada fitur video, komen dan lain sebagainya. Share pun juga ada kan gitu. Tapi juga ada media sosial yang sifatnya itu cuma buat nulis aja, nulis singkat. Ya kan? Dengan kekuatannya apa? Hashtag misalnya. Nah, ternyata itu ada karakteristiknya. Nah, kita akan pelajari. Ada 5 karakteristik besar dari kemunculan media sosial yang salah satunya digunakan untuk lakukan alat promosi dan pemasaran atau marketing tadi. Ya, atau kita sebut dengan sosial media marketing. Yang pertama, ada social network. Ya, social network ini basisnya adalah interaksi. Nah, tadi kan awalnya kan sosial media itu cuma buat interaksi, ya, sehingga basisnya adalah interaksi. Ya, terhubung. Berarti harus ada member. Member di sini siapa? Ada followers, ya kan? Lalu ada apa lagi? Invite dan lain sebagainya. Terus karena basisnya interaksi, tujuannya tentu berjejaring, ya, jejaring sosial dan juga promosi. Contohnya ada Facebook, Instagram, gitu kan ya, YouTube. Tapi ada juga yang basisnya adalah tulisan, yaitu apa? Blog. Ada yang pernah pakai blog? Oke, blog apa? Blogspot. Oke, WordPress gitu ya. Jadi basisnya tulisan panjang
tujuannya mengasah kreativitas. Kan ada blog yang bentuk tulisan panjang, tapi ternyata orang tuh kadang ada yang males nih nulis panjang-panjang. Makanya ada yang dalam bentuk tulisan singkat, yaitu apa? Karakteristik dari microblogging. Karena sedikit tulisannya, tujuannya adalah popularitas, bukan lagi kreativitas. Maka microblogging menjadi salah satu parameter dalam kemunculan hashtag. Dulu kan nggak ada hashtag. Apakah dulu di Facebook ada hashtag? Nggak ada. Tapi karena popularitas tadi, hashtag itu muncul sebagai bentuk parameter supaya apa? Cepat trending, cepat viral. Maka ketika Anda bingung, cukup masukkan hashtag apa, nanti muncul sendiri. Bener ya? Nah, ya kan seperti itu. Selanjutnya ada forum diskusi, ya. Biasanya di sini kalau kita ngomongin forum diskusi, basisnya adalah komunitas, ya, dan tujuannya untuk tukar pendapat dari komunitas itu. Misalnya komunitas otomotif, komunitas makanan. Nah, di situ saling tukar pendapat. Tempat makanan mana yang enak ya, atau otomotif apa ya yang misalnya ketika mereka adalah satu komunitas otomotif mobil Innova yang sekarang terkenal dengan cumi darat katakanlah. Aku pengen ganti lampu yang kayak apa namanya merah kuning hijau tuh ya, lampu traffic light gitu kan ya. Di mana nih tempatnya murah? Nah, seperti itu. Itu adalah bentuk dari karakteristik forum diskusi. Contohnya adalah Kaskus, terus ada Google Group, gitu kan ya. Dan yang terakhir basisnya lokasi. Karena basisnya lokasi atau wilayah tujuannya sebetulnya untuk menunjukkan kesenangan. Biar orang tuh tahu, biar kita tuh dilihat, nih loh, gue lagi di hotel X misalnya. Ya, jadi memudahkan orang karena basisnya lokasi. Contohnya adalah Google Map, Foursquare ataupun Bus. Nah, tadi ketika kita ngomongin sosial media marketing itu adalah alat promosi. Teman-teman tahu nggak dia siapa? Anton foto. Anton foto. Anton foto siapa? Orang yang foto gitu. Oke. Saya juga nggak kenal, tapi dia sangat familiar di Yogyakarta, gitu kan ya. Nah, menurut Anda, ketika Anton foto ya menggunakan alat promosi ini, kira-kira ini bagian dari sosial media marketing nggak? Tidak, ya kan? Karena ini adalah konvensional berupa baliho, kan gitu ya. Kalau yang ini enggak juga, ya, karena dia merupakan apa? Billboard, masih konvensional. Nah, sedangkan yang ini, ya kan? Ini bagian dari sosial media marketing nggak? Kenapa? Karena di Instagram, karena menggunakan jaringan internet. Sehingga konsep dari sosial media marketing berdasarkan karakteristik. Kira-kira paham nggak? Ya, oke. Kita lanjut ke motif dalam memakai sosial media marketing. Yang pertama adalah membangun hubungan secara aktif. Jadi orang kalau pakai sosial media untuk alat marketing, yang pertama itu membangun hubungan secara efektif. Artinya apa? Ada hubungan dua arah antara penjual dengan calon pembeli ataupun ya konsumen tadi, kan gitu ya. Jadi kayak misalnya fast respon itu ya salah satunya karena motif penggunaan sosial media marketing tadi. Lalu membangun merek untuk meningkatkan awareness, jelas, ya kan? Kenapa? Ya karena nggak terbatas waktu, nggak terbatas jarak, nggak terbatas wilayah, gitu kan ya. Jadi orang kalau semakin tahu konten-konten dari promosinya akan semakin ngerti produknya, bener ya? Itu produk apa, gitu kan ya? Contoh ketika peluncuran di media sosial atau misalnya mereka memberi diskon dengan media sosial, orang jadi tahu nggak? Yang ketiga, publisitas dan promosi. Ya, tadi berkaitan dengan fungsi atau tugas dari MPR, adanya promosi, adanya publisitas. Publisitas itu berarti pemberitaan. Ketika si MPR-nya atau perusahaannya membuat sebuah event, terus kan mereka akan membuat itu dalam bentuk berita. Ya biar masyarakat tahu, salah satunya apa? Di-upload atau diunggah ke media sosial. Sehingga apa? Kepercayaan masyarakat akan semakin tumbuh. Yang mempengaruhi ekuitas dari sebuah brand atau merek. Semakin orang percaya sama brandnya, semakin orang akan loyal terhadap brand atau merek tersebut. Nah, salah satunya dengan menggunakan sosial media marketing sebagai marketing tadi ya. Dan yang terakhir adalah riset pasar. Riset pasar ini juga digunakan di sosial media marketing. Contoh ketika zaman dulu orang itu berbondong-bondong membeli minuman Thai tea. Tapi kan biasanya dalam bentuk apa sih? Gelas ya. Nah, gelas. Biasanya harganya berapa?
Ya range 15.000 gitu kan ya. Terus kalau beli di foto, di-upload, ya kan? Wah, Thai tea enak sih, gitu kan ya. Sehingga fenomena Thai tea itu jadi booming, jadi viral. Nah, salah satu perusahaan katakanlah Indofood deh. Mereka kan juga punya perusahaan yang memproduksi minuman. Melihat fenomena tersebut, akhirnya menciptakan apa? Sebuah minuman Thai tea, tapi dalam bentuk yang lain. Karena dari hasil riset mengatakan orang kalau minum Thai tea itu kadang malasnya kenapa? Karena pakai gelas, jadi ribet. Nggak bisa dimasukin tas, bener nggak? Kalau mau dibawa-bawa, kadang kalau tinggal dikit juga malu. Yang kedua, harganya relatif mahal. Karena pasti di atas 15.000. Terus yang ketiga, size dari ukuran minumannya. Kalau pakai es batu, dia lebih sedikit. Karena yang banyak apa? Es batunya, bener kan? Nah, apalagi kalau mencair tuh es batunya. Rasanya enak nggak? Enggak, mengurangi rasa. Nah, itu salah satunya dari hasil riset tadi. Fenomena dari Thai tea-nya itu kan bermunculan banyak. Sehingga, wah perusahaan ini menciptakan sebuah inovasi. Membuat sebuah minuman Thai tea dalam bentuk botol. Dimana botol lebih praktis, bisa dimasukkan ke tas. Terus harganya range berapa kira-kira kalau di botol? Pernah ada yang beli nggak sih? 7.000, 8.000. Nah, berarti kan masih terjangkau. Terus akan mengurangi rasa nggak? Enggak, size-nya kan tetap sama. Anda mau dingin ya tinggal dimasukin kulkas, gitu ya. Kalau nggak mau dingin ya sudah tinggal diminum saja. Tapi Anda tidak rugi gitu loh, karena size-nya tetap sama. Kalau di gelas kan kelihatannya banyak nih, padahal enggak. Nah, itu salah satu gitu ya keunggulan ya dari penggunaan atau motif orang atau perusahaan itu menggunakan sosial media marketing. Jadi kalau zaman sekarang harus nggak pakai sosial media marketing buat alat promosi? Harus, ya. Nggak boleh nggak pakai karena teknologi itu semakin canggih. Begitu pula ketika kita ngomongin karakteristik. Facebook biasanya dipakai untuk karakteristik yang seperti apa sih? Gen apa gitu ya? Bapak-bapak, ibu-ibu. Maka sebutannya kalau artis Facebook itu apa? Artis FB Pro. Nah, ya nggak ada yang tahu, nggak ada yang nggak. Tapi beda lagi sama Instagram. Yang pakai Instagram tuh biasanya untuk kalangan apa? Milenial dong, ya nggak? Kayak saya nih, ya biasanya pakai Instagram untuk branding diri atau misalnya saya punya produk saya promosikan gitu. Maka sebutannya kalau di Instagram apa? Selebgram. Beda nggak? Karena karakternya beda-beda tadi. Terus lagi, ketika kita ngomongin TikTok biasanya pakai siapa? Gen Z utamanya, bener nggak? Wah, pokoknya Gen Z banget tuh TikTok tuh. Maka sebutannya apa? TikTokers, good. Bener nggak? Kan beda-beda, balik lagi karena karakternya beda, targetnya beda teman-teman. Tapi efektif nggak? Semuanya efektif sesuai dengan targetnya. Clear sampai di sini? Nah, tadi ketika kita ngomongin motif-motif dalam penggunaan sosial media marketing itu kan banyak. Nah, ternyata ada strategi yang harus atau yang biasanya dilakukan ya untuk menggunakan sosial media tersebut secara efektif dan tepat sasaran. Yang pertama, kita harus menentukan siapa target sasarannya. Kalau di dalam komunikasi pemasaran kita kenal dengan yang namanya targeting, target pasarnya. Kenapa kita harus tahu siapa targetnya? Karena dalam penggunaan platformnya juga beda-beda. Kira-kira ya kalau untuk Gen X gitu ya, bapak-bapak, ibu-ibu, ya. Tapi iklannya di TikTok, efektif nggak kira-kira? Enggak. Nah, maka tadi ya platform itu ditentukan dari siapa targetnya. Lalu kerjasama dengan opinion leader atau influencer itu juga penting, ya karena mereka itu akan mempersuasi. Terus membuat konten yang kreatif sesuai dengan tujuannya. Apakah untuk branding? Apakah untuk edukasi? Apakah untuk hiburan? Makanya kan ada meme, ada apa lagi? Misalnya tips dan trik. Nah itu kan tujuannya beda-beda. Nah itu juga ya bagian dari strategi pemanfaatan sosial media marketing untuk alat pemasaran. Dan yang terakhir harus konsisten. Waktunya, kapannya itu harus konsisten supaya jadi pengingat. Ah, ini contohnya. Ketika ngomongin Veneta, dulu kan nggak ada, terus sekarang ada. Gitu ya. Kenapa sekarang diadakan? Karena salah satunya media sosial itu membuat itu menjadi hal yang viral. Orang tuh dulu mau
mau beli nggak bisa karena duitnya nggak ada. Sekarang orang punya duit tapi nggak bisa beli karena barangnya nggak ada. Maka dengan sosial media ternyata banyak tuh orang yang pengen beli gitu loh. Maka muncul tadi konten tersebut viral sehingga efektif, maka market share-nya jadi naik tuh, gitu kan ya. Begitu pula sih, tahu nggak ini siapa? Yang punya Marimas. Ya, waktu itu dia ngomong nih, pengen memperlihatkan ya adanya kaos yang pertama kali, bener ya? Yang ngikutin berarti ya. Tapi dampaknya apa? Market share-nya jadi tinggi. Padahal ya kita tahu gitu kan ya. Sebetulnya itu adalah salah satu bentuk dari penggunaan strategi sosial media marketing. Nah, sebelum kita akhiri, ada tugas yang akan Anda lakukan di pertemuan 6 ini, ya, yaitu saya punya satu produk, tahu ya, teh botol Sosro. Tadi kan kita sudah belajar tentang konsep dari sosial media marketing, karakteristik, ya, kita tentukan siapa targetnya, kan gitu ya. Maka silahkan dari brand ini Anda analisa strategi pemasaran brand tersebut berdasarkan siapa targetnya. Orang kalau beli teh botol Sosro itu siapa targetnya? Lalu biasanya dia menggunakan platform media sosial apa? Sesuai dengan targetnya. Selanjutnya, apakah brand tersebut konsisten? Tadi kan kata kuncinya konsisten, gitu kan ya? Apakah brand tersebut konsisten atau tidak? Gitu ya. Dan terakhir adanya kolaborasinya ada siapa? Kan seperti itu. Nah, ini dikumpulkan di minggu depan. Kira-kira ada pertanyaan nggak sampai di sini? Ya, gimana Kak? Jam berapa waktu dia upload konten? Oke, jamnya itu biasanya di jam prime time antara jam 7 ya, 7 malam atau pagi nih orang mau berangkat kerja di jalan sekitar jam 7 pagi. Terus kira-kira siapa lagi? Ini tugasnya kita kelompokkan apa ini? Ini tugasnya individu dong. Individu. Iya dong, kan cuma analisa ya. Karena nanti ketika teman-teman terjun di dunia industri ya teman-teman kan kerja sendiri. Ya kan? Analisa bisa sendiri meskipun nanti dikerjakan secara grup kan. Yo, kira-kira ada pertanyaan apa lagi? Oke, gimana Kak? Misalnya saya punya usaha. Nah, itu baiknya menggunakan media sosial apa aja atau apa? Oh, yang efektif ya. Nah, ya tadi balik lagi sesuai dengan targetnya. Ya, maka target itu menjadi hal yang penting yang pertama. Ya, siapa targetnya? Apakah dia agensi? Berarti media sosialnya sesuaikan, kan gitu. Supaya nggak buang-buang duit. Kita udah pakai nih kuota banyak banget nih buat media sosial Instagram, tapi ternyata ya kan target kita adalah Gen X yang mana mereka jarang, iya nggak? Bener kan? Jarang banget menggunakan itu, sehingga kan sayang. Ada lagi mungkin? Oke, terakhir ya ini ya. Oke, gimana? Sebelum kita mengupload tuh perlu nggak sih Bu, kita menyusun konten-konten biar kita nggak bingung gitu loh upload apa? Oke, sebelum mengupload tentu kita harus membuat yang namanya work plan. Nanti teman-teman itu akan pelajari lebih lanjut di mata kuliah di semester lanjutan, yaitu tentang produksi konten media sosial. Nah, maka nih kan ada konten kreatif tuh poin keempat. Jadi perlu nggak? Perlu. Sesuai dengan tujuannya. Misalnya dia buat edukasi, buat hiburan gitu ya. Hiburannya nanti dalam bentuk apa? Apakah meme, apakah video-video pendek kompilasi dan lain sebagainya. Jadi perlu nanti dibuatkan konten biasanya minimal 3 bulan. Ya, 3 bulan, nanti 6 bulan terus dievaluasi. Jadi itu yang membuat orang tuh akhirnya oh kalau kita ngomongin tentang produk ini dia langsung tahu nih karena kontennya banyak kan lucu misalnya sesuai dengan gitu ya. Saya cukupkan untuk pertemuan di siang hari ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, selamat dan tentunya bahagia. Selamat siang semuanya, terima kasih. Demikian merupakan simulasi pembelajaran di pertemuan ke-6 dengan bahasan terkait sosial media marketing. Semoga video ini dapat menjadi salah satu syarat dan bahan pertimbangan ya pada pemenuhan sertifikasi dosen. Terima kasih, saya Sela Lestari Gisa Putri Anissa, undur diri.